Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'ammilan aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlik. Sadaqallahu wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Imam Khatib Bilal Garim, Ketua BKM dan pengurus yang kami hormati, Allah ingatkan kita, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, bersyukur kepadaku jangan ingkar. Meskipun hari hujan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama hujan itu adalah berkah. Perkara banjir itu karena kebanyakan air turun ke tempat rendah dan ada rumah di situ. Jadi banjir. Mudah-mudahan cepat surut. Allah memang menciptakan serba dua. Annahu halaqaz zawjain. Ada lapang, ada sempit, ada panas, ada hujan, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada cukup. Ternyata pasangan kaya itu bukan miskin, tapi dalam Al-Quran cukup. Sebab banyak orang yang punya mobil Puso 4 nyo masih ngembus napas. Kata kita ngapu, sayang kurang 2 buah lagi. Pusonya 4 tapi dia tidak puas, 2 buah lagi aman kita katanya. Nah artinya kan belum merasa kaya dia. Jadi ada orang miskin tapi dia merasa cukup, itulah kaya. Kita juga bersyukur, alhamdulillah drama panjang Brigadir J sudah selesai. Dan ini masih berbelit-belit kita menunggu komitmen Pak Kapolri ini tuntas atau tidak. Dan muncul macam-macam lagi mengiringi itu. Wah, Masya Allah, berbelit-belit. Selanjutnya tanpa terasa kita sudah di 22 Hijriah. Seminggu lagi meninggalkan 2 Muharram ini. Cepat nian waktu itu berlalu. Tahu-tahu lah selesai. Lagi enak-enak kerja, azan, zuhur kata kita. Baru nak buang kantuk, asar. Kata asar. Pas persiapan lagi nak nebas keliling rumah, masjid lah ngaji. Jam berapa? Maghrib. Lagi duduk-duduk santai, orang rumah nyuil. Tidak Jumatan. Kata kita, hari apa ni? Lah hari Jumat lah. Iya apa? Lah tidak ingat malam tadi. Maksudnya yasinan. Malam tadi yasinan. Jangan disimpang-simpangan. Yasinan malam tadi. Oh iya dah. Itu. Jadi waktu itu cepat sekali. Ya, alhamdulillah tahun ini gebiar Muharram kita luar biasa. 17-an kita juga luar biasa. Alhamdulillah meriah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada beberapa bulan aku tidak hadir ke sini. Nyo tuh kadang-kadang galak ngisi takziah di luar kota. Kayak malam besok tuh dusun tapi namanya kota, Kota Titi. Ya. Kota Titi itu jalan SPBU Pondok Kelapa tuh masuk ke dalam. Jadi mesti berangkat dari sini jam 5. Sampai ke situ leisak lah tuh. Saya minta Munir yang ngatur jadwal, telepon Nir, pacak tak masuk mobil situ. Karena mobil kita tuh bukan double. Kalau tidak pacak masuk, apa boleh buat, kita batalkan baik. Pacak masuk, tidak pacak keluar, nanggung gitu lah. Jalannya masih buruk. Tadi ditelepon bisa. Tapi malam besok itu. Itulah kadang-kadang jadwal tuh sering tidak terisi. Tapi hadir malam ini luar biasa. Mejanya baru, mihrabnya baru, temboknya baru, pakai ada acara di masuk YouTube lagi. Keren. Yang melesetnya kita bikin YouTube, orang tidak nonton. Bapak Ibu yang saya hormati, terniat di hati kita tuh, inilah 1444, mulai nak memperbaiki diri. Macam-macam rencana tuh, tahajud jangan sampai tidak, duha walaupun 2 rakaat jadilah itu. Kemudian puasa Senin Kamis ini mulai ndak start. Kata Ali Jaber, sedekah subuh tuh luar biasa. 2 malaikat yang catat, yang grup malam belum balik, yang grup siang lah sampai. Begitu masuk Muharram, 1 tidak ada yang terlaksana. Ngapa model itu? Nah disitulah yang akan kita bahas malam ini. Judulnya 4 cara iblis menjerumuskan manusia. Ini cerita lengkapnya di Al-A'raf dari 11 sampai 17. Berawal dari perintah Allah, usjudu li Adam. Sujud dengan Adam. Seluruhnya sujud kecuali iblis. Ditanya oleh Allah di ayat 12. Kau ngapo dan tidak sujud? Yang ngalangi kau apa? Kata iblis, kira-kira Tuhan, tua-tua laku, bahan elok laku, dia tuh yang sujud dengan aku. Iblis lupa. Bukan masalah sujud kepada Adamnya ini yang jadi masalah, tapi yang nyuruh sujud ini Allah. Dia bukan melawan Adam, tapi melawan Allah. Marah Allah. Ai kau nih, tengkar bulo, keluar kau dari surga nih. Tuhan serius kata Tuhan. Iblis minta penangguhan. Nah itulah Tuhan kabulkan pula penangguhan itu. Tangguhkan umurku sampai kiamat. Lajulah kata Tuhan. Dan beri kesempatan aku untuk menggoda menyesatkan anak keturunan cucu Adam. Lajulah kata Tuhan. No. Itulah kita walaupun ihdinas siratal mustaqim kata kita. Tunjukilah jalan yang lurus. Masih nak bengkok itulah. Macam-macam bentuknya, macam-macam hambatannya. Nah, yang ayat ke-17-nya itu dicatat di dalam Al-Quran. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'alihim wa la tajidu aksrum lahum sakirin. Aku sungguh akan mendatangi, menggoda mereka dari arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan.
Wala tajidu aksarhum sakirun. Sungguh mereka tidak akan menjadi hambamu yang bersyukur. Kita ni banyak yang tidak bersyukur, kata iblis. Nah, bahasan kita, iblis akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu janji iblis. Dan itu dia laksanakan. Yang dari depan itu kata al-kattani. Itu bentuknya adalah melakukan dosa-dosa besar. Nah, yang ini agak sego nih. Bentuknya apa? Syirik kepada Allah. Zaman kini lah jarang kita nengok lanang pakai gelang akar bahar. Lah jarang kita nengok lanang berdompet tebal. Bukan duit, isinya jimat. Jarang kita nengok ada yang model-model itu. Dulu orang kalau nak masuk ke WC, ikat pinggangnya taruh di atas. Tak boleh ikut ke WC. Dia bayi yang ke WC. Ngapo? Ada isi ikat pinggang tu. Akhirnya kesadaran kita muncul. Yang bigal ni siapa? Aku yang jago ikat pinggang. Bukan ikat pinggang yang jago aku. Berhenti orang berjimat. Peci lagi kayak pesulap merah. Bongkar trik dukun wai. Rupanya model itu. Begitu belah kelapu isinya darah. Rupanya dibuka dari tampuknya. Macam-macam bentuk kejahatan manusia. Itulah tidak disuruh percaya ke dukun. Kalau nak percaya tu dua. Dukun beranak sama dukun patah. Bab dukun patah tu ngurut niat. Patah tebu pacak nyambung lagi. Yang lebih hebat lagi yang pakai urut rotan tu. Yang sakitnya di Bumi Ayu teperong-perong nyengurutnya dari Timur Indah sini. Pakai rotan, luar biasa. Itu lain lagi. Atau dukun beranak. Nah, ini dosa besar, membunuh orang, berzina, berjudi. Nah, cuma sekarang yang tidak terasa judi ini dibuat orang online. Namanya chip. Kerjanya nyelot. Ulahnya nyeketer. Kalau nasib baik dapat super win. Dan di dusun anak-anak kecil ini lah ngerti judi online. Ini yang rusak. Ternyata ini masuk ke jaringan 303. Wow, luar biasa ya Allah. Nah, ini yang dari depan. Macam-macam bentuknya. Tidak tembus dari depan, dia pecah dari belakang. Apa dari belakang? Dari belakang ni dosa-dosa kecil. Pesan Ali bin Abi Thalib, jangan abai dengan dosa-dosa kecil. Sebab yang namanya dosa tidak kecil, tidak besar, tetap berdosa. Orang yang abai dengan dosa kecil akan jadi dosa besar. Dosa-dosa kecil ni banyak. Lalai waktu, ngomong berlebihan, kemudian galak ngicu-ngicu kecil, itu tuh. Cuma kadang-kadang dalam berumah tangga ni ada yang terpaksa kita harus ngicu. Tidak ngicu bakal ribut besar. Jadi kadang-kadang terpaksa ngicu itu mohon maaf ibu-ibu. Misal
Pas lagi kita jalan sendiri, ketemu mantan. Nah, kata kita, apa kabar? Sehat bang, katanya. Abang apa kabar? Sehat, kata kita. Boleh temani aku lunch, makan siang. Kata kita, aduh, cak mana ya? Please bang. Berapa tahun kita tidak ketemu? Kata kita, tidak enak nanti ketemu suami kamu. Sejak abang tinggalkan aku belum berkeluarga. Kata kita macam mana? Sebegitu takutnya sih abang dengan istri abang. Sekedar makan siang bang, itu merayakan pertemuan kita. Aku juga sadar, abang lah punya anak 2. Ini kan sekedar makan siang. Makan kita, itu ngobrol panjang, itu. Boleh aku minta nomor HP abang? Aduh, cak mana sih? Tidak apa-apa, kalau tidak dikasih tak apa itu. Aku cuma siapa tahu ada butuh baik. Akhirnya terkasihlah nomor HP. Balik ke rumah, orang rumah nanya, ngapa terlambat ya? Kalau kita kecek tadi ketemu mantan, ada bunga-bunga ribut tuh. Terus kemana? Makan siang. Makan siang dengan mantan. Aku tidak pernah kajak makan di luar. Panjang ceritanya. Nah kadang-kadang terpaksa kita ngomong, tadi pecah ban, kata kita. Katanya pecah yo pulau. Nah cuma kadang-kadang kita ini galak, lupa koordinasi dengan supir. Orang rumah nanya ke supir, ban mano yang pecah tadi dek? Sopir ini, ban mano yang pecah tadi? Ini bos pasti butuh penyelamatan. Ban depan bu, katanya. Sudah tuh tanya kayak gitu. Ban mano yang pecah tadi ya? Ban belakang, kata kita. Makanya harus koordinasi dulu dengan sopir. Ini kerja iblis, bukan kerja kita. Ngata-ngata bohong kecil. Ini cara iblis merusak. Dari depan tidak kena, dari belakang tidak kena, peci dari kanan. Yang dari arah kiri, kanan masih menurut Al-Qahtani ini tawaran untuk melakukan hal-hal yang mubah, yang dapat melalaikan yang wajib. Contoh, kata dokter, bapak usahakan untuk jalan pagi pak. Ini saraf bapak ini masih bagus, hanya saja mungkin bapak kurang gerak. Usahakan jalan pagi. Nah kita sibuk jalan pagi, tinggal subuh. Kan konyol gawe ini. Itu. Sanggup jalan pagi, tidak sanggup sholat subuh. Padahal gerakan sholat itu juga seperti ini. Ini kerja iblis, bukan kerja dokter. Dokter itu menyarankan saran iblis. Ada banyak hal-hal. Sekarang ini hampir tiap Sabtu Minggu saya diundang untuk acara akikah. Sering saya kontani, akikah ini sunat muakkad. Cuman bapaknya mesti sholat. Yang wajib itu sholat. Ada juga orang berpaham sama baik sholat di rumah dengan di masjid. Mensamo ngapa kita bangun masjid ini? Itu. Amunnya sama, beda lah. Ini yang dari kanan. Kata iblis, kamu ke masjid berjamaah. Anak bini kau di sini tinggal, sembayanglah dewek bini kau. Apa artinya kau berjamaah, kau jadi makmum? Lemak kau ngimam di rumah nih. Iya yang pulau kata kita. Tidaklah ke masjid.
Yang berikutnya tawaran dari kiri. Apa itu? Menawarkan kita dengan ibadah-ibadah utama, tapi melalaikan kita kepada hal-hal yang lebih utama. Apa ibadah utama itu? Zikir. Dari maghrib sampai ke isya itu tidak bangun. Assalamualaikum kata orang. Salam. Keluar ibunya atau pembantunya. Ada bapak bu? Habis isya saja ya. Bapak tidak berkenan ditemui dari maghrib sampai ke isya, beliau zikir. Baik bu, saya akan pulang. Pulang, habis isya datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf bu, saya yang tadi sebentar ya. Biasanya bapak isya itu baca Quran dulu 1 juz itu. Dan nanti setelah jam 9 itu. Kita ni perlu hablum minallah, perlu hablum minan nas. Gitu. Jangan kita dengan ibadah utama melalaikan. Kalau dia petugas, pembimbing haji berkali-kali, kapasitasnya sebagai petugas. Tapi umroh dengan duit pribadi berulang-ulang berkali-kali. Kata guru bahasa Indonesia yang benar tuh berulang-ulang atau berkali-kali. Yang beta Ria Sonata tuh salah berulang kali itu. Maka aku mencoba ujungnya tuh. Yang betul berulang-ulang berkali-kali. Kita pakai duit pribadi tiap tahun lah umroh. Lah umroh kan orang yang aktif untuk beda. Nah ini luar biasa. Nah ini bentuk cara iblis menggoda kita. Lain halnya kalau ada sesuatu hujan deras campur petir undak badai. Itu kan tidak mungkin kita sembahyang ke masjid. Boleh sembahyang di rumah. Dan sembahyang di rumah usahakan juga berjamaah. Itu. Ini kadang-kadang ibu ada yang sembahyang subuhnya tuh nyosora. Suaminya masih tidur tidak dibangunkannya. Nyosolat sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudahnya berdoanya nengok lakinya tidur. Neraka. Ya bangun kau. Nuduh suami neraka. Suami mungkin lita nonton bola sampai jam 2. Salah dewek ngapa nonton? Yo hobinya. Bangunkan begitu subuh. Ya. Ya. Ayah bangun. Kalau model ini cara membangunkan, insya Allah tidak sholat kedua-duanya. Macam mana? Carilah teknik bangun. Bagus. Jangan sembahyang sendiri. Gitu. Nah, ini. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Habis cara kita kalau model itu depan belakang, muka belakang, kiri kanan kiri. Nggak. Ada lagi jalan iblis tidak bisa menggoda kita, atas dan bawah. Ngapa tidak dikatakan dari ayat ini tidak dari atas tidak dari bawah? Tidak bisa. Iblis menggoda kita dari atas karena dari atas jalan turunnya rahmat Allah. Maka itu Rasul suruh kita berdoa. Gitu. Bermohon kepada Allah. Kalau kita sembahyang tahajud, sembahyang berjamaah di rumah, misalnya tidak bisa ke masjid karena suatu hal, tidak mesti dengan doa bahasa Arab. Kadang-kadang tidak apal nian disebutnya ujungnya baik.
belajar maun. Minannar. Apa isinya kita tidak tahu. Lemah bahasa Indonesia baik. Selesai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan rumah tangga hamba rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Beri kami jalan rezeki yang halal dan barokah. Ya Allah, jadikan anak keturunan hamba soleh dan solehah, taat dan patuh kepadamu dan Rasul, berbakti kepada kami kedua orang tuanya, anak-anak yang sukses dalam cita-cita yang karirnya. Ya Allah, hamba cinta kepada istri hamba, sehatkan dia ya Allah. Anak kita nengok ke ibunya, tengok ke depan tuh, nah berdoa nengok ke belakang. Padahal hati ibu berbunga-bunga didoakan bapak tuh. Hamba cinta kepada istri hamba, sehatkan dia ya Allah, kuatkan dia dalam membimbing anak-anak kami. Berdoa, bermohon kepada Allah itu tidak mesti di tempat sholat. Balik dari luar, misalnya pas balik malam, anak masih kecil-kecil, nengok anak itu bentuk daripada doa yang tidak sengaja. Buka kamar anak-anak, tengok dia satu persatu. No, kita tengok. Berarti banyak anaknya. Dalam hati kesebian, Allah, kapanlah besar anak-anak ini ya Allah. Itu ada chemistry yang menyambung ke situ. Selesai kita nengok anak, baru kita ke kamar. Terguling orang rumah, penuh kasur tuh. Kita juga berdoa, ya Allah, yang ini kebilo-pulonya besar deweknya Allah. Indah rumah. Bermohon kepada Allah itu tidak mesti dalam bentuk doa di tempat sholat. Di meja makan juga kita bisa berdoa. Kita tengok, nak pesta kita mah. Pesta apa? Ini gulai banyaknya. Ibu mesan grade. Lah ibu masak dewek, masya Allah, alhamdulillah, alangkah bahagianya ayah punya istri yang seperti ini. Sayang satu nih mah, kata kita. Apa ini? Telur ceplok tidak ada. Ngapa ya nak telur ceplok? Iya, tidak usahlah kata kita. Lah kalau ya enggak, ibu masakan itu, tidak usah. 2 menit ya, 2 menit, tidak usah. Ngapo? Kau tinggalkan meja makannya 2 menit, raso 2 tahun, kata kita kan. Anak bujang kita, tapi indah. Jadi selera makan kita gairah. Itu doa. Iblis tidak bisa menghancurkan dari atas ini. Dan iblis tidak bisa menggoda dari bawah. Ngapa? Tempat kita sujud. Maka disarankan kepada kita sujud terakhir itu agak lamukan dikit. Tapi jangan lamu duduk baik, berdoa. Dan tidak boleh doanya bahasa Indonesia dilapaskan, batal sholatnya. Doa yang lazim dibacakan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah inilah yang kita lakukan. Jadi kalau program kita 1444 belum berjalan, itu gara-gara iblis inilah. Segonian kadang-kadang nak bangun itu.
Maka kalau dipaksakan itu batas 3-4 malam terpaksa. Keberikutnya lah mulai di agak ringan. Puasa Senin Kamis itu memulainya susah, tapi kalau sudah puasa enak dia. Itu. Bersedekah itu ada hitungan kita. 5.000 nih surya 2 batang. Surya 2 batang, selesai makan paling tidak 3 batang. Urung kita bersedekah. Padahal kalau kita sedekahkan sebatas 5.000 itu, Allah akan kirimkan surya 15 batang untuk kita. Dari mana? Rokok kawan tinggal di rumah kita. Besar. Jadi banyak sumber rezeki yang Allah. Cuma iblis ini tidak pernah berhenti menggoda kita. Nah, mumpung mengawali 1444 Hijriah dengan gibiar yang luar biasa, 77 tahun Indonesia merdeka, kita mencoba untuk melawan iblis ini dengan semangat ibadah yang luar biasa. Tidak terbiasa ke masjid itu membuat langkah berat yang rasanya. Tapi kalau biasa ke masjid, tidak ke masjid, rasa-rasa belum sholat. Bukan soalim, tidak, karena kita terbiasa ke masjid itu. Ini upaya-upaya kita. Nah, Bapak Ibu, ada waktu sekitar 10 menit lagi tuh. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pembicaraan Bapak mengenai masalah setan, iblis. Jadi dalam kehidupan kita ini mau tidak mau ada ciptaan Allah, itu kita untuk berbuat Allah, manusia juga, setan pun juga berbuat. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi betul, setan iblis mengganggu dari samping kanan yang di depan. Namun kita sebagai manusia makhluk yang tertinggi, bukti apa, amalan apa yang harus kita lawan dengan godaan setan. Kita diciptakan oleh manusia, diciptakan Allah, makhluk yang tertinggi. Jadi untuk membuktikan bahwa setan itu bisa kita lawan, dengan bukti apa amalan-amalan yang harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Ya. Setan ini tidak mengenal menyerah, Pak. Gitu. Misal kayak sore ini tadi. Itu masjid lah ngaji. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fi. Paling tidak 15 menit lagi itu ndak azan tuh. Hari hujan itu. Fasilitas kita payung ada, jas hujan ada. Nah, kita berpikir hujan deras tidak. Ketika gerimis itu kita tetap sampai ke masjid, itu setan berarti kalah artinya. Karena setan selalu membisikkan hujan, kena palak tetesan hujan kelak lu sakit biaya mahal, belum lagi penyakit lain. Hati kita membenar iyo nian pulo dak kalau tidak hujan berangkatlah, tidak hujan terus ini nah iyo nian pulo dak itu tidak berangkat kita gara-gara itu kalah gitu. Itu buktinya Pak. Itu bukti. Subuh juga model itu. Ketika kita dengar azan subuh, azan itu tidak langsung komat, jangan langsung bangun, sempoyongan jatuh kelak, sabar dulu,
tarik napas panjang agak 15 menit. Kak beli ke orang kamar itu. Menurut setan itu kita turutkan, akhirnya kita jadi terburu-buru. Tetap kita ke masjid tapi terburu-buru, itu setan lah berhasil. Itu. Akhirnya kita tidak sempat tahiyatul masjid, tidak sempat qabliyah subuh, tapi sempat subuh berjamaah, dapat tinggal 1 rakaat. Iblis lakukan. Coba kalau kita mulai dari orang ngaji, jam berapa? Oh, 4:30. Azan jam 5 kurang 3 menit. Masih ada 27 menit lagi. Mandi, biar pres, berangkat sampai ke sini, masih ada sisa 15 menit lagi. Tahiyatul masjid, peci yang agak panjang dikitnya, jangan yang kuliah kulhu, tabarok atau amma yatasaalu misalnya kalau hafal. Kalau tidak cari ayat yang lain. Selesai, masih ada waktu 5 menit lagi. Nak bawa Al-Quran kita kan malu kan, buka HP-nya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang yang sebelum subuh atau sesudah subuh, kata ulama, rajin baca Al-Quran, itu padilahnya tidak mudah pikun. Kita menang artinya itu Pak. Jadi setan ini dengan berbagai aktivitas kita, dia berusaha menggagalkan itu. Paling tidak kita tidak sekuat tekad. Misal itu kayak ngajak berkurban itu. Ada orang yang kadang-kadang lebih mampu dari kita. Tidak, karena hitung-hitungannya 2.400.000, 2.400.000 nih anak semesterannya 4 juta, tinggal nyari 1.200.000 lagi. Kelak dululah korban. Tahun depan aja lah, tahun depan anak ini selesai. Dipikir kita anak selesai, kebutuhan kita masih berkurang. Enggak, itulah bentuknya. Nah, inilah setan bentuknya. Nah, yang lebih parah lagi kita yang kesekatanan. Nah, itu. Jadi setan itu berhasil menggoda kita dalam bentuk itu. Kita lengah, lalai, lambat. Itu setan berhasil, Pak. Nah, cara kita melawannya itu tadi, fokuskan dengan bahwa kita ini apa kehendak kita. Sholat, kehendak itu, pokoknya sholat. Nah, tuh. Lain halnya seperti saya katakan, dia hujan beras, petir, ada sunnahnya Pak, untuk tidak berangkat ke masjid dengan kondisi seperti itu. Karena ada kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa ke masjid. Itu Pak ya. Masih yang lain? Habis? Berapa menit? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini yang perlu saya tanyakan, apakah ini memang keinginan Allah untuk bahwasan kita bahwa setan ini ditakdirkan untuk melawan manusia. Seandainya waktu itu memang setan itu misalnya tidak atau mau satu detik, kejadiannya beda lagi. Iya. Iya. Nah, apakah itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, setan itu harus melawan pada waktu itu atau dia memang kehendak dia saja? Nah, ya. Kira pemahaman. Ya. Iblis ini makhluk yang sangat taat. Sebelum diciptakan Adam, taat nian. Jadi kalau misalnya ada orang kesurupan, kita peci dengan ayat-ayat wa ilahukum ilahu wahid, katanya salah kau tuh. Bukan cah itu ha pedas katanya.
Ngapa nyu hafal? Karena dia lebih dulu turun daripada baginda Rasulullah Muhammad. Kita hafal cuman 1-2 ayat, iblis tuh hafal 30 juz Al-Quran. Kita hafal dikit-dikit sejarah, dia hafal seluruh asbabun nuzulnya. Kita hafal sepotong 2 potong hadis, iblis tuh plus asbabul wurudnya hafal. Itu. Cuma kesalahannya lamo menghuni surga jadi sombong. Itu. Merasa dirinya lebih hebat daripada Adam yang anak kemarin sore. Dan merasa bahwa ini pesaing akan menguasai surga. Sebab dalam penciptaannya Adam ini lebih sempurna daripada iblis dan malaikat. Karena merasa dirinya lebih baik, muncul sombong. Kabura maktan indallahi malatan. Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbu man kana mahtulan fakhura. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, makhluk Allah yang sombong. Nah, itu bala. Tentu dengan seperti itu Allah murka. Allah kira-kira kita punya anak buah, lalu yang kerja dengan kita bertahun-tahun, kita ambil satu yang pakar, yang ahli dalam bidang. Nah, kita ngomong, kau belajar ya ke siko supaya kau paham. Kata yang senior ni tadi yang lama kerja, terbalik bos dia tu belajar dengan aku. Nih, kata kita kau ni ambil surat PHK kan baik? Nah, selesai itu. Ngapa? Dikiranya karena pengalaman seperti itu orang paham ilmunya. Nah, azan. Nah itu. Jadi kira-kira model itu. Walaupun di dalamnya itu wallahu a'lam bisa karena settingan Allah juga, tapi yang jelas iblis itu sombong karena lebih ramah menguasai dan ingin menguasai surga, dan dia merasa bahwa Adam bukanlah tandingannya, sementara Adam ilmunya luar biasa daripada iblis dan makhluk Allah yang lainnya. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.